Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Beberapa minggu belakangan ini sedang ramai terkait dengan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum ya, yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa hari ke depan, tepatnya di tanggal 22 April tahun 2024, Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusannya yang bersifat final dan binding itu. Nah, yang menarik adalah saat ini juga sedang ramai yang dikenal dengan amicus curiae gitu ya. Amicus curiae ini apa? Itu yang jadi pertanyaan begitu. Kenapa kemudian beberapa hari belakangan ini amicus curiae ramai dibicarakan ya di pemberitaan, di media sosial dan media-media yang lain gitu. Apa sesungguhnya amicus curiae ini? Nah, amicus curiae ini adalah sahabat pengadilan ya. Dimana kalau kita lihat akar sejarahnya, amicus curiae ya lahir di Romawi dan kemudian berkembang di negara-negara yang menganut aliran common law system gitu, dan pada akhirnya kemudian juga diterapkan di negara-negara yang menganut civil law system seperti yang ada di Indonesia begitu. Nah, amicus curiae ini dipergunakan gitu ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara yang ada di pengadilan, dan tentu perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang dinilai memiliki implikasi besar gitu terhadap publik begitu. Dan jamak sebenarnya terjadi di beberapa kasus-kasus yang punya dampak terhadap kepentingan umum atau kepentingan publik ya, baik itu perkara pidana ataupun perkara-perkara perdata. Nah, menariknya amicus curiae ini juga tidak hanya di pengadilan negeri saja begitu ya, tetapi juga dipergunakan gitu ya untuk perkara-perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, terutama di perkara PHPU Pemilu tahun 2024 yang melibatkan kubu 01, 03, kemudian KPU dan juga pihak terkait begitu ya. Dalam hal ini adalah kubu 02 begitu. Nah, sebelum putusan MK itu dinyatakan gitu ya, atau dibacakan, maka pihak-pihak yang punya kepentingan, baik itu individu ataupun badan hukum, ini dapat memberikan ya semacam pendapat hukum ya yang disampaikan kepada pengadilan. Nah, tentu proses penyampaian pendapat hukum ini nilainya ya tidak sama seperti alat bukti ya. Nah, alat bukti misalnya ya tidak sama dengan saksi, tidak sama dengan ahli gitu, tapi dia punya penilaian tersendiri begitu. Nah, menariknya sampai sampai detik ini kira-kira sudah ada 23 ya, baik itu organisasi ataupun kelompok yang sudah mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tentu dalam konteks ini menjadi hal yang sangat positif sekali dalam dunia hukum gitu, karena itu bentuk partisipasi, bentuk kepedulian publik ya terhadap perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, di mana putusan MK ini kan final dan mengikat ya. Artinya mengikat tidak hanya untuk para pihak saja ya, tidak hanya untuk pemohon termohon dan pihak terkait, tetapi juga ini mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini yang tentu menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya dasar hukum ya yang digunakan gitu ya terhadap penerapan amicus curiae ini gitu. Kalau kita lihat ya, memang tidak ada aturan yang secara eksplisit begitu ya mengatur tentang bagaimana amicus curiae itu diajukan atau dilaksanakan gitu. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya
posisi amicus curiae ini ya, ini bisa dicermati di dalam pasal 5 ayat 1 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana di dalam pasal 5 ayat 1 itu mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib ya, memiliki kewajiban gitu, kira-kira begitu, untuk menggali. Selain menggali apa? Mengikuti. Selain mengikuti apa? Memahami nilai-nilai hukum ya, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Artinya apa dalam hal ini? Hakim ya dituntut untuk aktif gitu ya, dituntut untuk secara baik gitu mencari nilai-nilai keadilan gitu terhadap perkara yang dia tangani, sehingga putusan yang kemudian dihasilkan adalah putusan yang betul-betul mampu untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu maka kehadiran amicus curiae ini bisa jadi salah satu bagian penting sebenarnya bagi hakim Mahkamah Konstitusi di dalam mempertimbangkan ya, dalam mempertimbangkan perkara yang dia tangani. Sudah ada 23 amicus curiae, maka di situ hakim bisa kemudian mengambil ya pendapat hukum gitu ya, untuk dimasukkan di dalam pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu. Meskipun demikian memang tidak ada ya kewajiban dari hakim ya, terutama dalam perkara ini adalah hakim konstitusi, untuk memasukkan seluruh ya pendapat hukum atau amicus curiae itu di dalam pertimbangan hakim. Tidak ada kewajiban. Sehingga semua memang menjadi hak ya, menjadi kebebasan dari seorang hakim untuk menggunakan ataukah tidak menggunakan amicus curiae yang telah diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa amicus curiae ini adalah satu fenomena yang sangat baik sekali ya dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia. Karena kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu peduli ya terhadap persoalan-persoalan hukum ya, terhadap persoalan hukum yang punya dampak ya yang meluas gitu, sehingga sekaligus juga ini menjadi kontrol ya bagi pengadilan ya, tidak hanya di Mahkamah Konstitusi saja saya kira, tapi juga di Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya, untuk betul-betul bisa menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan ya. Dan itulah yang terkait dengan amicus curiae. Mudah-mudahan ulasan yang singkat ini bisa memberikan sedikit ya pencerahan kepada kita semuanya tentang apa sebenarnya amicus curiae ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.